kita lakukan untuk instant review sebentar ya. Jadi ya, teman-teman, kita akan melakukan instant review sebelum saya masuk ke kolom komentar ya. Kita instant review dulu. Boleh, teman-teman silakan tulis di kolom komentar pendapatnya tentang pertandingan hari ini. Ya, ini menurut saya pertandingan yang sangat penting untuk hari ini. Dan ya, ini pertandingan yang sangat penting dalam perburuan gelar liga kita ya. Kita menyingkirkan satu potensi saingan. Jadi karena kalau kita biarkan mereka menang hari ini, pasti itu menjadi benar-benar jadi saingan gitu ya. Tapi saat ini mereka masih menjadi potensi saingan dan kita berhasil mengalahkan mereka dengan hasil 4-1. Dengan demikian, dengan hasil ini kita memperlebar jarak dengan Aston Villa ini menjadi 6 poin dan saat ini dari Manchester City kita unggul 5 poin. Tapi Manchester City belum main ya. Jadi Manchester City belum main, mereka masih ada ngelawan Sunderland. Harapan kita Sunderland tetap bisa menjaga. Nanti kita sekali lagi dari saya nanti Sunderland hari Jumat dini hari kita akan lakukan love watch ya. Oke. Terus ya ini kalau kita lihat secara secara momentum, ya kita sebenarnya penguasaan pertandingan lumayan tinggi ya. Cuman nih udah di menit-menit akhir nih ya, kita ada lengah di sini di injury time di mana mereka bisa mencetak gol pada saat momentum mereka lagi tinggi. Cuman ya ini golnya ini di menit akhir, jadi udah ya, dan dengan kita udah unggul 4-0. Ya ini yang juga dikatakan Arteta kan, ya kalau sampai kedodoran di menit akhir ya nggak masalah kalau kita di depan kita bisa golnya banyak gitu. Nah ini ya, tapi buat saya ini satu hal yang agak mengecewakan karena tadi sebelumnya Gabriel Jesus bisa melakukan penyelamatan yang gemilang ya. Tadinya saya pikir oke lah ini bisa clean sheet nih, tapi ternyata nggak bisa clean sheet gitu ya. Jadi ya ini buat saya satu hal yang agak mengecewakan, tapi ya yang penting 3 poinnya. Buat saya yang terpenting adalah 3 poinnya ya. Ini 3 poin yang menurut saya sangat-sangat penting dalam perburuan gelar liga kita. Terus kalau kita lihat lagi statistiknya ini dengan 3,17 expected goals, hari ini kita berarti golnya ada di atas XG ya. Udah berapa lama kita golnya nih nggak pernah ada di atas XG. Jadi ya ini menurut saya dengan XG 3,17 dan kita bisa 4 gol, satu hal yang luar biasa. Total tendangannya ada 22 tendangan, 7 on target, 6 kesempatan besar dan 4 yang tidak berhasil dimanfaatkan gitu ya. Jadi ya ini menurut saya hasil yang luar biasa lah ya. Gol pertama tadi dicetak oleh Gabriel Magalhaes dari corner. Harus ada gol dari corner dong ya. Kan katanya set piece FC nih. Jadi set piece again oleh di gol pertama dan Gabriel yang mencetak gol gitu ya. Zubimendi lalu tidak berselang lama itu dari luar kotak penalti tadi tendangannya, diikuti Trossard tadi yang sempat dicek offside, dua pemeriksaan offside tadi ya untuk Trossard, satu untuk posisi Trossardnya, yang kedua itu untuk posisi tadi si Incapie. Jadi pada saat menerima bola apakah Incapie tadi offside tadi ya untuk yang, jadi ada 2 pemeriksaan offside tadi untuk Trossard. Jadi makanya tadi pemeriksaannya lumayan lama. Dan ditutup dengan gol Gabriel Jesus, masuk langsung cetak gol dan sayangnya kerja keras David Raya ya tadi di menit-menit akhir harus terbuang sia-sia dengan gol di menit injury time 4 ya, 4 menit masuk injury time, itu jadinya nggak jadi clean sheet gitu ya. Jadi ya disitulah ya satu hal yang sangat disayangkan, tapi ya yang terpenting kita adalah 3 poinnya, 3 poin yang sangat penting di perburuan gelar liga kita.
Dan kita juga mau cek untuk hasil pertandingan lain ya. Ini Burnley 1-3 Newcastle. Jadi menang Newcastle 1-3. Chelsea Bournemouth. Yes. 2-2. Ya, Chelsea makin merosot aja Chelsea. Lalu Nottingham Forest 0-2 untuk kemenangan Everton. West Ham Brighton 2-2. Arsenal Aston Villa kita menang 4-1 ini ya. Dan Wolves berhasil menahan imbang Manchester United. Satu hal yang mungkin untuk teman-teman yang punya teman-teman fans Manchester United boleh tuh ya dihadiahkan apa saya masih ada mug untuk air mata MU ya. Jadi untuk teman-teman yang punya teman-teman Manchester United boleh tuh ke apa namanya? ke ke toko ini ke Toco ya, itu kita ada merchandise air mata MU. Jadi untuk teman-teman yang punya kawan-kawan yang fans Manchester United boleh tuh dihadiahkan mug apa namanya mug air mata MU nih. Ya, oke. Itu ya. Jadi untuk apa namanya instant review kita dan ya. 10.000. Oh, oke. Dari Novus Ponorogo. Oke, thank you, Bang. Ketiduran Bang Astaga dah bangun jam 2 padahal yang menang Yositi kalah yoga lagu dulu Bang Lombok. Oke. Thank you Bang Novus untuk sawerannya. Yes. Aduh, Bang Novus nih apa namanya ketiduran nih. Tadi golnya keren-keren loh. 4-1 kita menang ya. Dan Bang Novus nanti kita ada Love Watch. Jadi tadi saya bilang nggak usah nyawer deh karena saya juga pengen lihat Manchester City. Jadi nanti jangan ketiduran lagi ya Bang Novus. Kita hari Jumat dini hari kita akan nonton untuk Manchester City nih gitu. Yes, thank you sawerannya sekali lagi. Dan sekarang kita ke kolom komentar. Lu bolos satu lu cetak buat gue still in the game. Makan tuh botak. Yes. Unai Emery ngilang nggak jabatan. Unai Emery kayaknya masih sakit hati ya. Jadi ya ini menurut saya ini adalah satu hal yang luar biasa untuk pertandingan ini karena apa? Ini kan termasuk dari rentetan 6 pertandingan. Ini kalau nggak salah pertandingan ketiga ya di mana dari sebentar saya mau ngecek dulu dari pertandingan ntar ini Arsenal sejak kita fixtures melawan sebelum jadi sejak kita melawan Everton ya. Jadi Everton di kandangnya Everton, lalu Brighton di Emirates dan hari ini Aston Villa di Emirates. Musim lalu kita tidak menang di 3 pertandingan ini. Kalau nggak salah ini seri semua nih ya. Jadi di musim lalu pertandingan ini kita nggak ada yang menang semua. Jadi ini nanti kita masih ada rentetan 3 pertandingan lagi yang harus kita menangkan. Kenapa? Karena musim lalu kita nggak menang. Ya pertama ini adalah nanti keempat. Jadinya ini yang keempat ini adalah Bournemouth di kandang Bournemouth. Lalu Liverpool di Emirates dan terakhir ini adalah Nottingham Forest di kandangnya Forest ya. Jadi ini 3 pertandingan lagi di mana musim lalu kita nggak menang nih. Jadi ini selain juga untuk bagaimana kita mengejar juara, juga ini bagaimana kita merubah hasil di musim lalu yang kita nggak pernah menang gitu ya. Di 6 pertandingan dan ini pertandingan ketiga gitu ya. Footmode ya tadi akhirnya udah oke. Bentar North London kita nanti sebelum penutup ya. Bang baru bangun, astaga menang. Yes. Bang Dayat jago ngeramal nih. Iya Bang Dayat bener nih ya. 4-1 nih ya. City kapan main? Hari Jumat dini hari ya. Jadi ini sebentar nih tadi hari Jumat dini hari. Jadi ini saya buka dulu ini ya. Manchester City ini nanti hari Jumat dini hari jam 3 pagi ya, jam 3 pagi. Nih hari Jumat 2 Januari jam 3 dini hari di waktu Indonesia Barat ya. Oke. Lalu kalau Saka nggak ambisi pasti Arsenal menang.
Ya tadi karena tadi menurut saya bukan Saka nggak ambisi ya, tapi lebih ke memang tadi Arteta kayaknya mengarahkan untuk serangannya dari kiri karena Matty Cash ini lagi nggak ada, jadi itu yang diserang abis-abisan oleh Arsenal. Sisi kanannya si Aston Villa, sisi kanannya Unai Emery ini karena nggak ada Matty Cash itu tadi yang digempur abis-abisan ya, jadi makanya mungkin Saka nggak kelihatan hari ini karena lebih banyak tadi ke Trossard gitu ya di kiri. Bang Dayat suruh ngeramal lagi ke depannya tuh Bang. Man of the match, setuju, man of the match-nya Trossard ya. Lalu ini baru Odegaard yang kami kenal. Yes, ini Odegaard juga beberapa tadi umpannya untuk golnya Zubimendi keren ya. Jadi untuk umpannya tadi ke Zubimendi itu umpan terobosannya. Nah, itu yang menurut saya kurang dari pergerakannya Gyökeres tadi di tengah, bagaimana untuk bisa lepas dari pengawalan defender ya. Bang Dayat, yes ini ya. Aston Villa merasakan kelelahan juga, ini bikin susah untuk kompetisi liga. BTW babak 1 tadi salah strategi apa Gun? Beda banget. Saya rasa tadi kayak babak ke-1 tuh Aston Villa tuh mainnya jadi gini. Ini yang saya lihat dari terutama pertandingan Chelsea kemarin ya. Bagaimana di babak 1 mereka itu kayak mancing gitu loh. Jadi kayak mancing biar all out. Jadi kayak Chelsea kemarin itu tuh mereka all out tuh di babak pertama, all out sampai kecapean. Chelsea memang bisa unggul 1-0 di babak pertama, tapi Unai Emery tadi juga dilakukan sama Unai Emery babak kedua langsung kan nggak lama tadi dia langsung babak kedua itu ganti pemain. Ya kalau nggak salah tadi langsung masuk babak kedua. Bentar saya mau lihat. Ini untuk tadi ganti pemainnya tuh menit keberapa si Emery ini? Tadi pokoknya jadi ini yang dilakukan Emery, memancing untuk tim lawan ini untuk melakukan serangan di babak pertama, lalu di babak kedua dia langsung melakukan pergantian pemain. Nah ini tadi kalau kita lihat mereka pergantian pemain tadi langsung di babak pertama awal nih ya, Amadou Onana terus diikuti dengan Sancho dan Buendia diganti di menit ke-61. Nah, ini jadi ini yang dilakukan oleh Aston Villa gitu. Jadi untuk mancing tim lawan untuk melakukan serangan di babak pertama, lalu babak kedua mereka mengganti kaki segar untuk melakukan counter attack. Ini yang tadi mereka usaha lakukan juga ya, tapi untungnya kita di babak pertama tadi menurut saya kita serangannya ya kita ada menyerang, tapi saya nggak melihat kita nyerangnya tuh terlalu ngotot gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak mau terpancing seperti Chelsea kemarin. Nah ini jadi strategi yang dilakukan menurut saya bukan kita ada kesalahan strategi, tapi nggak mau kepancing. Jadi nggak mau kepancing supaya di babak kedua kita juga kakinya masih kuat untuk ngeladenin mereka gitu ya. Martinez sok jago aja. Yang lebih tepat sekali Gyökeres out pasti kebobolan. Ya ini juga satu hal yang apa ya? Ya ini menjadi satu anekdot juga bahwa percaya nggak percaya kalau Gyökeres keluar itu jadi bisa lawan ini bisa jadi cetak gol gitu loh. Ya Gyökeres ini jadi kayak apa ya? Ada yang bilang Gyökeres ini yang menahan defender lawan ini tetap lini bertahannya itu tetap rendah gitu. Jadi biar tetap low block itu karena ada Gyökeres yang menahan mereka biar tetap low block. Dengan nggak adanya Gyökeres ini lalu lini pertahanannya bisa lebih maju. Jadi bisa lebih ngepres. Nah ini menjadi satu anekdot yang ya percaya nggak percaya ya. Tapi ya itu menjadi satu pembicaraan juga di apa ya di forum-forum diskusi tentang Arsenal itu. Jadi yang para pembela Gyökeres, saya sih bukannya apa ya, saya masih tetap ngebela Gyökeres, cuman dalam hal ini ya jadi ya percaya nggak percaya kalau Gyökeres keluar jadi bisa menyerang lawan itu gitu. Terus masih mau belanja siapa habiskan. Nah kalau masalah belanja sekali lagi ini saya mungkin melihatnya kita nggak akan beli ya
saya melihat kita mungkin akan pinjam, tapi nggak tahu deh ini gimana, karena kita masih punya jatah sih kalau mau pinjam pemain ya. Aturannya kan kalau minjem dari sesama tim IPL ini jatahnya cuma 2 pemain. Kita kan saat ini kita cuma ada pinjem Inkapie, dan Inkapie ini dari luar IPL. Jadi kita sebenarnya kalau mau pinjem pemain kita masih ada 2. Nah ini kan Gabriel tadi kita lihat ada cedera lagi, nanti saya update ya. Nanti setelah ada konferensi pers nanti saya akan update tentang kondisi Gabriel. Kayaknya benar tebak pencetak gol pertama aja. Kayaknya ini yang untuk tebak gol ini kayaknya untuk gol pertama nggak ada yang nebak Gabriel sih. Ada nggak nih? Saka, Merino, Gyökeres, Trossard, Oh ada yang Gabriel. Sorry, ada yang nebak Gabriel. Ada yang nebak Gabriel ini adalah Kaisar Mandiri. Oke, Kaisar Mandiri menebak dengan benar untuk Gabriel. Cuman dia skornya 2-0 nih ya. Oke, jadi ada yang menebak benar untuk Gabriel. Ada 1 yang nebak Gabriel. Oke. Semoga City kalah, amin. Ini IPL bikin jadwal gimana sih ya, padahal di weekend City main duluan tapi sekarang weekdays main terakhir. Ya ini kan kalau dari saya ini kan kayak ada undiannya ya Bang ya. Jadi emang ini nggak bisa ya jadwalnya ada undiannya juga gitu. Jadi bukan kayak dibuat gimana ya, tapi jadi ada unsur undiannya juga untuk jadwalnya ini yang dapat di slot mana gitu ya. Lanjut Bang sampai jam 6. Kayaknya nih nanti kalau ini komennya udah kebaca habis udahan lah. Aston Villa kasih 1 gol buat jaga-jaga langganan Bang. Game week seterusnya Chelsea pasti mati-matian ntar lawan City ya. Ini saya yakin Chelsea mereka harus mati-matian, karena kalau enggak mereka bisa terlempar keluar dari zona Champions League ya. Bulan Januari kita ada 9 match. Ya, tadi sekali lagi ya, kita Januari ada 9 match, tapi untungnya tadi sekali lagi menurut saya ada 3 pertandingan yang menurut saya kita bisa jadikan itu sebagai pertandingan rotasi. FA Cup melawan Portsmouth, Inter Milan di Champions League, sama Kairat Almaty di Champions League. Itu menurut saya adalah 3 pertandingan yang bisa kita lakukan rotasi. Nanti pertandingan Chelsea Carabao Cup menurut saya kita harus turun all out. Jadi biar di FA Cup-nya kita turun rotasi, lalu di Champions League kita di Carabao Cup kita lawan Chelsea kita harus mati-matian untuk menang di Stamford Bridge ya. Jadi itu menurut saya yang harus kita lakukan. Nanti ini teman-teman ya, pasti nanti ada fans Chelsea akan bilang, alah piala Ciki doang serius amat. Nanti kalau ada fans Chelsea yang ngomong seperti itu ya, jadi kalau ada fans Chelsea yang ngomong alah piala Carabao aja serius amat gitu ya, bilangin tanpa Carabao Cup nggak bisa quadruple gitu ya. Jadi kalau ada fans Chelsea nanti yang bilang, aduh main Carabao Cup aja serius amat, diseriusin banget kayak Champions League gitu, bilangin sama mereka tanpa Carabao Cup ini nggak bisa quadruple nih nggak bisa tanpa Carabao Cup gitu ya. Ada mental trofi emasnya, Arsenal menghentikan kemenangan beruntun tim lawan biar nggak dapat trofi emas, duplikat buat tim lain. Yes. Untuk udah lama nggak bantai lagi Bang, semoga selanjutnya jadi momentum buat bangkit, amin ya. Soalnya Saka selalu dijaga 2-3, sulit lepas ya. Chelsea terus merosot nanti dapat mengalahkan. Yes, kita semoga tadi kan makanya kita harus serius. Jadi makanya tadi saya bilang Carabao Cup ini kita harus serius ya. Alhamdulillah bisa senyum lebar. Fans MU kok gampang banget emosi. Ya karena kondisinya mereka kalah melulu ini kan ya, dan ini mungkin bisa jadi membuat mereka, karena ini saat ini targetnya Manchester United kan adalah untuk dapat pertandingan Eropa, kalau bisa Champions League. Nah ini lawannya Wolves loh ya, tim yang nggak pernah menang ya, mereka seri 2 kali lah, dan dengan ini mereka seri ketiga, jadi artinya Manchester United memberikan 1 poin buat Wolves gitu. Jadi ya mereka jadi emosi ya gitu deh, pantes ya. Misi balas dendam sukses.
Timber out, jadi gak di press banget kalau White ya. Abis ini update cedera ya, nanti saya akan update ya. Nanti bisa paling Granit Xhaka bisa, amin, semoga Granit Xhaka bisa membuat Haaland kepleset ya. Saya predik game week ke-34 Arsenal. Amin. Amin. Semoga ya game week 34 kita bisa angkat piala. Gyökeres adalah kunci. Bapuk cetak gol tapi bisa jaga clean sheet. Sayang sekali Bang King Kai belum bisa main. Ya, tapi tadi udah duduk di bangku cadangan, menurut saya artinya udah match fit ya untuk paling nggak menit 70 80. Cuman tadi dikasih kesempatan ke Jesus dulu ya. Gabriel Magalhaes cedera kan? Belum tahu, tapi tadi kayaknya sih ditarik dalam kondisi dia agak kesakitan tadi ya. Fans Spurs musim ini kemana ya? Kok nggak kelihatan? Ya emang fans, kalau buat saya gini sih, kecuali Anda adalah orang Korea yang tertipu oleh Son, sangat sulit bagi Anda adalah seorang masokis kalau ngefans sama Spurs ya. Jadi kalau selain orang London atau orang Korea yang tertipu oleh Son Heung-min, saya rasa Anda adalah seorang masokis kalau ngefans sama Spurs gitu. Yang sangat mencintai penderitaan ya, karena untuk mendukung Spurs itu seperti mencintai penderitaan gitu loh. Jadi buat saya kalau ada fans Spurs di luar London dan di luar Korea Selatan, menurut saya itu orang yang masokis banget sih. Ya sebentar lagi, silakan Bang Gusti tidur dulu. Terima kasih atas kehadirannya ya. Tapi alhamdulillah sih ada kendala cedera dikit-dikit, langsung tarik Gabriel atau enggak dimainkan Rice, jadi nggak cedera panjang. Ya ini jadi kebijakan baru dari Arsenal, kalau sampai ada kurang oke langsung ditarik gitu ya. Lihat jendela langit udah terang aja. Iya nih, udah di sini juga langitnya udah ini nih, udah keluar matahari ya. Akhirnya air mata Emery tumpah. Tadi udah diinformasikan ya cedera. Jadi sebelum pertandingan dia ada cedera lutut, katanya sih didapat dari pertandingan kemarin ya melawan Brighton. Saatnya berangkat kerja. Yuk semangat North London. Oh iya, North London Forever sebelum kita tutup ya. Ngapain tim ecek-ecek. Oke, sebelum kita tutup ini kita nyanyikan dulu ya North London Forever. Forever. No matter the weather, is our home, and my heart will leave you never. North London forever, beyond through the storm. Oke. Ya, dengan berakhirnya lagu North London Forever tadi, kita akan tutup untuk live kita hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton ini dari tadi jam berapa tadi? Jam setengah 3 ya. Sampai ini udah jam setengah 6 jam setengah 6 pagi. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Terima kasih yang udah nyawer-nyawer. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Dan ya ini kita nanti tahun baru ya malam ini, jadi saya ucapkan dulu selamat tahun baru. Kita akan ketemu lagi ya nanti malam. Saya akan usahakan untuk kasih review pertandingan yang lebih mendalam ya. Jadi ini tadi hanya review singkat, review instan. Nanti malam saya akan kasih untuk ya pertemuan kita terakhir lah untuk di 2025 ini ya. Nanti malam kita akan review pertandingan. Oke, dari saya sekian dulu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya ya.